ketika kita berfungsi sebagai imam, kita harus mempersembahkan doa-doa kepada Tuhan. Mari kita baca bagian ini. 1, 2, 3, iya. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Ternyata hidup kita adalah hidup karena doa. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Doa adalah di mana kita berbicara tentang nilai-nilai kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Nah, di situ kita melihat doa adalah sesuatu yang mudah. Tapi doa kadang-kadang sesuatu yang sulit kita jalankan dengan konsisten. Doa adalah sesuatu yang penting, tapi kadang-kadang kita anggap tidak penting. Nah, di sini saudara kita diingatkan oleh Mazmur bahwa ternyata yang kita persembahkan bagi Allah, ketika kita disebut imam-imam bagi Allah, waktu engkau bangun pagi, engkau berdoa. Waktu engkau melakukan pekerjaan, dimulai dengan doa. Waktu engkau ingin mengambil keputusan yang penting, engkau berdoa. Waktu engkau ingin makan, engkau berdoa. Waktu engkau mau tidur, engkau berdoa. Maka yang kedua, mari kita baca bagian ini bersama-sama. 1, 2, 3, iya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Itu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Perhatikan dalam bagian ini. Korban syukur pada zaman perjanjian lama itu kelihatan secara fisikal. Tapi dalam perjanjian baru, di dalam Ibrani 13 ayat 5, bisa kita kaitkan dengan Mazmur 50 ayat 14 dan ayat 23. Itu adalah satu prinsip yang sama. Ternyata korban syukur kita adalah mulut bibir kita yang senantiasa memuliakan Tuhan. Jadi pada waktu orang bertanya kepada kita, kembalikan apa rahasia hidup kita bisa konsisten. Apa rahasia hidup kita bisa membesarkan anak. Apa yang membuat kita bisa bekerja. Semua engkau katakan daripada mulut bibirmu. Karena kebesaran Tuhan. Karena pertolongan Tuhan. Jangan sampai engkau katakan ini karena aku hebat. Karena aku konsisten. Karena aku melakukan ini. Karena aku berkorban. Tidak. Berarti ucapan bibirmu sedang memuliakan dirimu. Kita berdosa. Nah, disinilah kita melihat ternyata ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan, yang menunjukkan hidup kita hanya karena anugerah bisa ada sekarang. Hidup kita bisa berhasil karena anugerah. Hidup kita bisa sukses karena anugerah. Apapun yang kita bisa lewati di tengah-tengah kesulitan itu karena Tuhan. Maka pada saat itulah kita berfungsi sebagai imam-imam, mempersembahkan satu persembahan syukur melalui mulut bibir kita. Yang ketiga, mari kita baca bagian ini. 1, 2, 3, iya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Merciful. Jadi Tuhan menginginkan setiap kita harus berfungsi sebagai imam. Kita harus punya kemurahan hati. Jangan lupa kamu berbuat baik. Jangan lupa kamu memberikan bantuan kepada orang-orang kekurangan. Jangan lupa kamu memberikan bantuan kepada orang-orang yang kena musibah. Jangan lupa kamu memberikan bantuan kepada orang-orang yang kena bencana. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Disinilah kita mengerti. Ini yang disebut namanya pelayanan diakonia. Jadi harta yang kita miliki itu adalah ujian hidup. Uang yang kita miliki adalah ujian hidup. Apakah kau picik? Apakah kau pelit? Apakah engkau mengerti dengan hartamu engkau menyatakan kebaikan Tuhan untuk orang lain? Bagaimana melalui hartamu engkau menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain?